Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak bareng Lia. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kali ini aku mau bikin cookies yang terinspirasi dari cookies buatan di MasterChef yang pernah menang challenge di MasterChef, yaitu kusong atau cookies gosong. Nama lainnya adalah palm cheese cookies. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Aku siapkan tepung terigu protein rendah sebanyak 250 gram. Kemudian aku tambahkan susu bubuk yang warna putih. Aku pakai merek Denko sebanyak 1 saset. Kalau di kemasannya tertera beratnya 27 gram. Kedua bahan tersebut aku aduk-aduk agar tercampur. Setelah kedua bahan tersebut tercampur, aku akan saring agar tidak ada tepung yang bergerindil. Aku saring semua campuran tepung terigunya sampai habis dan tidak ada lagi yang bergerindil. Langkah selanjutnya, aku akan mulai membuat adonannya. Aku masukkan 150 gram butter ke dalam wadah. Kemudian, aku tambahkan 100 gram margarin. Lalu, aku tambahkan juga gula halus sebanyak 30 gram. Aku campur bahan-bahan tersebut dengan cara di mixer. Aku mixer dengan kecepatan paling rendah sesuai dengan mixer yang aku punya. Mixer sampai bahan-bahan tadi tercampur rata, atau cukup sampai warnanya agak pucat saja. Jangan mixer terlalu lama. Kurang lebih waktunya nggak nyampe 5 menit. Kalau warnanya sudah mulai agak pucat, mixernya bisa dimatikan. Setelah itu, aku tambahkan kuning telur sebanyak 1 butir, dan juga perisa vanila sebanyak setengah sendok teh. Aku mixer lagi sampai bahan tersebut tercampur. Waktu mixer yang kali ini juga hampir sama dengan waktu mixer yang pertama tadi. Jangan terlalu lama juga, cukup sampai tercampur. Setelah tercampur, bisa ditambahkan keju parut sebanyak 60-80 gram. Kalau aku memakai keju cheddar sebanyak 70 gram. Aku mixer lagi sampai kejunya juga tercampur. Nah, kejunya ini memang sebaiknya memakai keju parmesan atau keju edam yang mempunyai tekstur lebih kering. Tetapi, karena aku tidak punya dan belum sempat beli, jadi aku memakai keju cheddar. Kalau memakai keju cheddar, bisa disiasati terlebih dahulu dengan cara keju cheddarnya diparut, kemudian ditaruh dalam kulkas selama 1 jam atau lebih. Jadi kejunya sudah mulai agak kering dan nanti adonannya tidak begitu lembek. Kalau masalah beratnya atau jumlah kejunya, itu menurutku tergantung selera. Kalau suka yang rasa keju banget, itu kejunya bisa dibanyakin. Kalau aku, sukanya yang standar-standar aja, jadi kejunya juga nggak begitu banyak. Setelah kejunya tercampur, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil terus dimixer. Tujuan dimasukkannya tepung sedikit demi sedikit agar lebih mudah memantau konsistensi yang kita inginkan. Cukup tambahkan tepung terigu sampai adonannya ini mencapai konsistensi atau tekstur yang kita inginkan. Atau cukup sampai adonannya ini mudah untuk dipulung. Tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu lembek. Jadi penggunaan tepung terigu tidak mesti plek 250 gram. Kalau misalnya sudah ditambahkan 250 gram, tetapi adonannya masih terlalu lembek, bisa ditambahkan tepung terigu lagi sedikit demi sedikit. Pokoknya, jumlah tepung terigu disesuaikan saja dengan tekstur yang kalian inginkan. Setelah semua bahan adonan tercampur rata, mixer bisa dimatikan. Ciri-ciri kalau tekstur adonannya ini sudah pas, bisa diketahui dengan cara kalau dipegang, adonannya sudah tidak lengket di tangan dan juga teksturnya halus.
Ini aku bersihkan dulu sisa-sisa adonan yang menempel agar tidak mubazir. Setelah tekstur adonannya ini pas, aku aduk menggunakan spatula atau bisa juga diuleni menggunakan tangan agar semua adonannya menyatu. Setelah adonannya menyatu, adonannya siap untuk dibentuk. Sebelum membentuk adonan, siapkan terlebih dahulu loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti atau baking paper. Adonannya aku ambil kurang lebih sebanyak 5 gram. Aku ambil menggunakan sendok takar, jadi tidak benar-benar aku timbang. Cara membentuk adonannya, aku lakukan dengan cara dibulat-bulatkan terlebih dahulu, kemudian aku pipihkan seperti ini. Cara membentuk adonannya sih bebas ya, tapi agar lebih mirip dengan buatannya Nindi MasterChef, aku buat seperti itu. Nah, ini adonan yang sudah selesai dibentuk. Langkah selanjutnya adalah diselimuti menggunakan palm sugar atau gula semut. Baluri adonan yang sudah dibentuk sampai gulanya menempel di semua sisi. Kalau bentuknya agak sedikit berubah, bisa disesuaikan lagi. Jadinya seperti ini, bentuknya kotak memanjang dan dilapisi dengan palm sugar. Adonannya sudah selesai aku baluri dengan palm sugar atau gula semut dan siap untuk di oven. Oven di suhu kurang lebih 150 derajat Celcius dengan waktu 40 menit. Tinggal tunggu saja sampai matang. Setelah di oven kurang lebih 40 menit, ini dia hasilnya. Setelah keluar dari oven, cookies ini aku dinginkan atau angin-anginkan terlebih dahulu. Terlihat dari tampak luarnya, cookiesnya agak sedikit mengembang. Warnanya kecoklatan, hampir seperti cookies gosong. Tapi, gimana dengan rasa dan teksturnya ya? Kita langsung coba aja ya. Ini aku ambil satu yang sudah dingin. Dilihat dari dekat, hasilnya seperti ini. Ukurannya mengembang hampir 2 kali lipat dari sebelum di oven. Dan teksturnya benar-benar empuk banget. Ini kalau dimakan langsung lumer di mulut. Mungkin buat yang gak suka kastengel bakal suka sama cookies ini, karena rasa kejunya ternetralisir sama manis palm sugarnya. Dan tercipta satu rasa yang unik. Dari satu resep yang aku buat tadi, hasilnya sebanyak 1 toples Tupperware yang seperti ini. Selamat mencoba untuk membuat palm cheese cookies ini ya. Dan jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nantikan video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.